Kodrat nih salah satu film superhero karena walaupun ini horor ya, tapi karakter Kodrat nih kayak hadir sebagai superhero. Dan gimana Kodrat itu hadir, gimana Kodrat kembali menjalankan journey-nya di akhir film, gimana karakter ini digambarkan, kehadirannya, cara dia melawan, itu bener-bener kayak nonton film superhero, kayak ya bagian dari film superhero Indonesia menurutku ya. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Buat kamu nih yang suka nonton film atau series atau sekedar penasaran aja nih sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal ngebahas, kita bakal bongkar, kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget. Nah, di episode kali ini Sinepuan bakal bahas film yang lagi rame dibicarain di Twitter dan juga lagi tayang di bioskop, yaitu film Kodrat. Nah, Kodrat ini udah tayang di bioskop sejak 27 Oktober 2022 lalu. Nah, film Kodrat ini disutradarai oleh Charles Ghazali dan diperankan oleh pasangan suami istri, ada Vino G. Bastian sebagai Ustadz Kodrat dan Marsha Timothy sebagai Yasmin. Oke kawan-kawan, jadi film horor Kodrat ini bercerita tentang kisah Ustadz Kodrat yang lagi bingung mencari jawaban soal keimanan dan ketangguhan imani sebagai pemuka agama. Dan Kodrat pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke pesantren, tempat dia menuntut ilmu dari kecil ya. Tapi saat dia sampai di pesantren itu dia bingung, kenapa ya keadaan pesantrennya kayak gini, jauh beda banget sama waktu dia di situ. Dan pesantren itu banyak banget dapat gangguan gaib ya saat ini, dan banyak anak-anak yang kesurupan, banyak anak-anak yang meninggal karena kesurupan, dan juga mereka lahan panen nggak berkembang, terus airnya di situ juga nggak jernih. Dan di pesantren itu Kodrat pun harus berhadapan lagi sama traumanya karena dia harus meruqyah Alif Amri, anak bungsu dari Yasmin. Dan Kodrat nggak bisa menolak karena Alif Amri punya nama yang sama dengan almarhum anaknya yang udah meninggal karena dirasuki oleh iblis Aswala. Dan kali ini Kodrat harus berhadapan lagi sama Aswala dan memilih antara membalaskan dendamnya atau kembali menemukan kekuatan imannya lewat praktek ruqyah yang dia lakukan sebagai seorang ustadz gitu. Oke, setelah nonton film Kodrat, aku bisa bilang Kodrat ini salah satu film horor yang jadi personal, menjadi favorit aku banget. Dan ini warna baru, fresh banget buat film horor Indonesia. Karena film ini bisa dibilang paket lengkap mode drama, mode action. Dan ini aku bisa bilang Kodrat ini salah satu film superhero. Karena walaupun ini horor ya, tapi karakter Kodrat nih kayak hadir sebagai superhero. Dan gimana Kodrat itu hadir, gimana Kodrat kembali menjalankan journey-nya di akhir film, itu bener-bener kayak nonton film superhero. Kayak Kodrat ini ya bagian dari film superhero Indonesia menurutku ya. Emang unik banget gitu. Jadi ini horor tapi juga religinya kuat banget, dan bisa dibilang film religi juga. Dan film religinya di sini dia tidak mengotak-ngotakan. Memang di sini ngangkat agama Islam ya, tapi pesan soal keimanan yang dibawa film ini benar-benar universal banget. Dan menurutku ini suatu yang fresh banget dan luar biasa banget sih. Benar-benar Kodrat ini hadir di tengah film horor Indonesia yang banyak, tapi bisa sangat menonjol gitu. Adegan opening ya, pembuka film ini aja tuh udah bikin takjub. Jadi jadi salah satu basin sih di film ini, menjelaskan tentang ruqyah, tentang iman, tentang iblis Aswala itu sendiri, tentang hubungan Kodrat sama almarhum anaknya. Dalam satu scene kita bisa ngelihat background karakter Kodrat, konflik masalahnya tanpa bertele-tele, benar-benar satu scene, dan itu udah langsung juga nendang, kasih kita teror horor, dan penonton udah langsung takut di situ. Jadi menurutku ini satu scene yang benar-benar golden scene juga di film ini gitu. Salah satu yang bikin unik juga di film ini adalah kehadiran Ustadz. Ustadz ini sebagai tokoh utama poros cerita. Kalau kita tahu di film-film horor kan Ustadz tuh datang sebagai penyelamat, atau bahkan Ustadz datang telat gitu.
pilihannya antara dua, antara ustadznya bisa melawan setan atau dia dikalahin sama kekuatan jahat gitu. Tapi di sini ustadz menjadi poros cerita di mana keimanan, religiusitas juga ikut ke dalam ya, karena ketika kita ngomong ustadz kita ngomong soal agama juga kan. Dan keimanan ustadznya itu tuh jadi apa ya? Jadi poros cerita, dan di sini nggak yang menggurui gitu. Seperti yang kita tahu kan, Kodrat benar-benar sangat membumi dengan ilmu yang setinggi itu, bahkan dia mempertanyakan apakah saya pantas menjadi ustadz. Dan itu yang bikin film ini sangat manusiawi, benar-benar horor yang nggak horor yang cuman jump scare, tapi juga mempertanyakan soal iman gitu. Kemudian sebagai film horor di sini Kodrat nggak menunjukkan hantu-hantu yang ngeri gitu ya. Emang tetap ngeri, tetap takut, tapi bukan dari bentuk hantunya. Kalau kita bisa lihat kuntilanak, pocong segala macam, Kodrat ini iblis Aswala ditampilkan seperti apa ya? Seperti roh. Karena emang ya iblis itu wujudnya ya mungkin fluid, mungkin bisa mengikuti di mana dia ingin memasukinya gitu. Aswala ini ditunjukkan sebagai roh dan juga CGI dari anjing hutan, kayaknya tuh serigala besar yang menyeramkan gitu. Di satu sisi nggak bikin penonton takut sama si Aswala ini, tapi di satu sisi juga bikin apa ya, ngerasa deket ada kemungkinan hal itu bakal terjadi di real life kita gitu, di kehidupan nyata. Karena sebenarnya Aswala ini merasuki manusia dengan apa ya, dengan memantik rasa penyesalan, rasa dendam, semua rasa negatif di manusia itu memanifestasi kehadiran si Aswala ini gitu. Jadi bener-bener kepikiran kayak kalau gue punya dendam, kalau gue punya penyesalan, ini jadi gampang banget kali ya iblis masuk. Nah itu penonton juga jadi mempertanyakan imannya sendiri gitu. Nah seperti yang tadi aku bilang, ini tuh lengkap banget ceritanya. Tapi saking lengkapnya ada beberapa yang menjadi plot hole yang masih jadi tanda tanya. Kayak kenapa Kodrat di awal film ini diceritakan dia di penjara? Terus bagaimana pertemuan pertamanya dia sama Aswala gitu? Asal usul Aswala ini siapa? Dia tuh iblis mana gitu? Dan terus Kodrat kan juga sempat mati suri. Ada nggak perubahan? Biasanya kan kalau kita dengar ya orang mati suri lebih sensitif lah atau segala macam, ada nggak perubahannya gitu. Dan apa yang terjadi di keluarga Yasmin gitu, kenapa Yasmin jadi single mother, kenapa anaknya bisa kayak lumpuhnya kayak gitu, kenapa penyesalannya Asya itu gede banget, itu juga menurutku kurang digali. Tapi mungkin juga kalau digali mungkin bakal jadi bertele-tele ya, tapi maksudnya nggak terlalu ditunjukkan juga, jadi itu menjadi tanda tanya. Tapi siapa tahu tentang asal usul iblis ini yang sebenarnya aku personal itu penasaran banget, itu mungkin bisa jadi jadi buat memantik untuk film selanjutnya ya. Karena menurutku ini Kodrat nih seru banget kalau menjadi satu universe gitu, atau film superhero yang kayak tadi aku bilang, kayak superhero di mana setiap film-film barunya dia akan menghadapi iblis yang lebih kuat lagi gitu. Nah, sekarang kita ngomongin acting. Ini adalah film horor pertama Vino G. Bastian, dan bisa aku bilang setelah nonton di Miracle in Cell No. 7 dan sekarang lihat Vino di Kodrat, itu kayak semakin yakin kalau tahun ini Vino G. Bastian tuh bener-bener nunjukin actingnya dia yang luar biasa, bener-bener nunjukin performanya. Karena sebelum-sebelumnya Vino G. Bastian main film, tapi itu nggak yang sampai wow banget. Di sini tuh kayaknya udah siap banget nih untuk Vino G. Bastian bisa ngantongin Piala Citra. Walaupun itu mungkin nanti nggak buat untuk film Kodrat, tapi di film Kodrat tuh semakin bikin penonton atau pencinta film Indonesia tuh yakin kalau he deserve it gitu loh. Karena actingnya di Kodrat bener-bener dia keluar dari zona nyamannya for the first time, tapi keren banget. Dan di sini dia adu chemistry sama istrinya sendiri, tapi bukan sebagai peran suami istri ya. Dan menurut aku mereka bisa ngilangin, tetap ada chemistry tapi bisa ngilangin kesan romantisnya, ngilangin kayak vibe suami istrinya. Bener-bener di sini
ada rasa peduli, ada rasa rasa peduli, rasa simpati dari satu sama lain. Tapi di sini keluarnya sebagai ya Kodrat sebagai ustadz dan di sini Yasmin sebagai umatnya yang membutuhkan gitu. Waktu itu memang saya duluan yang udah oke, tapi waktu itu pencarian Ustadz Kodratnya itu belum ketemu gitu. Baru akhirnya ya walaupun saya udah tahu bahwa Charles Ghazali sutradaranya memang dari awal sebenarnya pengennya memang Kodrat itu Vino.